Suami terakhir. Bab 6831 Bab 6835 Bab 6831 Cheers Newman. Mendengar ini, beberapa murid saling memandang dengan cemas, satu sama lain diam-diam terkejut. Bukankah itu wanita tertua dari keluarga Newman? Beberapa bulan yang lalu, keluarga Newman terungkap bersekongkol dengan iblis, dan berbagai sekte menyerang mereka, yang akhirnya menyebabkan kehancuran keluarga Newman, dan Cheers Newman, dewi generasi sungai dan danau, dia juga hilang. Banyak orang menduga bahwa Cheers sudah mati, tetapi mereka tidak menyangka dia akan menjadi kakak perempuan boneka kecil itu. Sejenak, muncul keraguan di hati beberapa murid. Siapakah boneka kecil ini? Mengapa dia memanggil kakak senior Cheers? Apa hubungan antara mereka dan makam kuno ini? Namun, memikirkan kekuatan menakutkan Zhu Xiansheng, meskipun para murid bingung, mereka tidak berani bertanya lebih banyak. Hei! Melihat ekspresi rumit mereka, Zhu Xiansheng kehilangan kesabarannya, dan berkata dengan dingin. Aku bertanya padamu, apakah kamu sudah bertemu dengan kakak perempuanku? Betapa bodohnya orang-orang ini. Pada saat ini, beberapa murid sadar, dan kemudian salah satu dari mereka tersenyum kecut. Tuanku, setelah kami masuk, kami bertemu orang-orang dari gerbang Elysium. Saya belum pernah melihat kakak perempuan Anda sebelumnya. Setelah suara itu jatuh, semua orang mengangguk. Iya. Aku belum melihatnya, aku belum melihatnya. Mendengar jawaban mereka, Zhu Xiansheng sedikit kecewa. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa seseorang dari gerbang Elysium juga telah datang, matanya langsung berbinar. Ayo pergi, bawa aku untuk menemukan seseorang dari gerbang Elysium. Cepat. Meskipun Zhu Xiansheng masih muda, dia juga tahu bahwa ayahnya, Zhu Baji, dan pendiri gerbang Elysium, Darryl Darby, adalah saudara baik yang memiliki pemahaman diam-diam. Lagi pula, kakak senior Cheers juga memiliki hubungan dengan gerbang Elysium. Mencari seseorang dari gerbang Elysium. Saat ini, hati beberapa murid terguncang, dan masing-masing menjadi sedih. Sebelum pemimpin dan Dax bertarung, kedua belah pihak telah merobek wajah mereka, dan Dax adalah saudara angkat Darryl, yang berarti dia telah menyinggung gerbang Elysium secara tidak langsung. Sekarang membawa bayi kecil ini kepada orang-orang gerbang Elysium, bukankah itu meminta masalah? Bagaimana? Melihat ekspresi mereka, Zhu Xiansheng kehilangan kesabaran dan berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak mau? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Zhu Xiansheng perlahan mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, nafas yang kuat meletus dari tubuhnya dan menyapu penonton. Merasakan kekuatan Zhu Xiansheng yang kuat, bagaimana mungkin para murid berani ragu? Mereka semua langsung mengangguk. Mau. Tuan muda tenang. Sambil menanggapi, beberapa murid buru-buru memimpin jalan ke depan dan membawa Zhu Xiansheng ke arah di mana mereka bertemu Patrick. Namun, lorong sempit di luar terbentang ke segala arah, seperti labirin besar. Setelah berjalan beberapa saat dengan Zhu Xiansheng, beberapa murid mulai merasa pusing dan tidak dapat menemukan jalan untuk kembali. Untuk sementara, beberapa murid berkeringat deras, dan mereka juga sangat cemas. Hei! Pada saat ini, Zhu Xiansheng juga kehilangan kesabarannya, mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu bilang kamu bertemu orang-orang dari gerbang Elysium? Di mana orang-orang itu sekarang? Ini. Beberapa murid saling memandang, tercengang. Kemudian, salah satu murid menjawab. Tuanku, tempat ini terlalu besar. Kami tidak dapat menemukan tempat itu sebelumnya, tetapi jangan khawatir. Kami pasti akan membawa Anda untuk menemukan seseorang. Saat berbicara, murid itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat dingin di dahinya. Wajah Zhu Xiansheng menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Kamu sebaiknya tidak bermain trik. Kalau tidak, aku akan membakarmu menjadi abu satu persatu. Saat dia berbicara, dia menjabat tangan kanannya.
Mendengar ini, beberapa murid mengeluh tanpa henti. Sungguh sial bertemu bintang jahat sekecil itu hari ini. Berpikir dalam hati, beberapa murid akan menanggapi, tetapi pada saat ini, mereka mendengar suara samar pertempuran sengit datang dari arah lorong di sebelah kanan. Hahaha. Mendengar seseorang berkelahi, Zhu Xiansheng tiba-tiba menjadi bersemangat, matanya berbinar, dan dia mendesak. Cepat, pergi dan lihat ke sana. Sambil berbicara, dia mengambil langkah pertama dan berlari menuju lorong yang benar. Beberapa murid saling memandang dan dengan cepat mengikuti. Saat ini, di alun-alun di makam kuno, pertarungan sengit antara Dax, Chester, dan Agas beracun cincin emas masih berlangsung. Bam, bam, bam. Dua bersaudara dan Agas beracun cincin emas terus-menerus bertabrakan di udara, mengeluarkan suara gemuruh. Bab 6832. Terutama kapak pemecah langit di tangan Dax, dari waktu ke waktu meletus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, kekuatannya mencengangkan. Omong-omong, Dax telah benar-benar memahami kekuatan kapak pemecah langit tahun ini. Jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dia dapat dengan mudah membunuh Agas beracun cincin emas. Namun, ini ada di dalam makam kuno, dan alun-alunnya tidak terlalu besar. Begitu Dax meledak dengan seluruh kekuatannya, kekuatan kapak pemecah langit pasti akan menyebabkan makam kuno itu runtuh. Pada saat itu, Chester, dan para murid gerbang Elysium yang hadir, dan ahli sekte lainnya tidak akan lepas dari bahaya. Jadi untuk berjaga-jaga, Dax tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Chester gesit, dan dengan kerjasama Dax, dia membuat beberapa jalan memutar untuk menyerang dari belakang. Namun, karapas Agas beracun cincin emas itu terlalu sulit untuk ditembus. Dalam keadaan seperti itu, kedua bersaudara dan Agas beracun cincin emas secara bertahap membentuk jalan buntu, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Melihat pemandangan ini, semua orang yang menonton tidak bisa membantu tetapi diam-diam menarik napas dalam-dalam, terkejut tak terlukiskan. Pertempuran skala besar seperti itu sangat jarang terjadi dalam 100 tahun. Sambil terkejut, banyak orang yang diam-diam bersukacita karena Chester dan Dax berada di sini hari ini. Jika tidak, menghadapi Agas beracun cincin emas yang melintasi kesengsaraan, semua orang yang hadir akan dikutuk. Dan tidak jauh dari sana, Bronwyn yang terluka parah juga berdiri perlahan saat ini. Sial. Saat dia bangun, Bronwyn menutupi luka di tubuhnya, mengangkat matanya untuk melihat pertempuran sengit di udara, matanya bersinar dengan keganasan. Di makam kuno hari ini, saya seharusnya menjadi protagonis, tetapi sekarang Chester dan Dax mencuri perhatian. Detik berikutnya, setelah Bronwyn mengamati dengan cermat, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Meski kedua bersaudara ini kuat, mereka sudah beberapa kali dilahap oleh Agas beracun cincin emas. Baginya, ini adalah kesempatan bagus yang tidak boleh dilewatkan. Pada saat ini, Bronwyn dapat dengan jelas merasakan bahwa Dax ditahan karena dia tidak berani mengeluarkan semua. Dalam keadaan seperti itu, casting kapak pemecah langit menghabiskan energi internal setengah lebih banyak dari biasanya. Adapun Chester, dia tampaknya memiliki sosok yang gesit, tetapi wajahnya pucat, dan dia berada di ujung kekuatannya. Hehehe. Melihat ini, Bronwyn mencibir di dalam hatinya. Kalian berkelahi, dan ketika kalian berdua kalah, aku akan pergi dan membereskan kekacauan ini. Setelah mengambil keputusan, Bronwyn mengeluarkan ramuan dari tubuhnya, melemparkannya ke mulutnya dan mengambilnya, lalu duduk bersila dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Di udara, pertempuran antara kedua belah pihak menjadi semakin intens. Kakak Chester. Pada saat ini, Dax sangat cemas, dan berteriak. Kamu menarik perhatiannya, aku akan berkeliling. Meskipun saudara Chester gesit, dia tidak dapat menembus baju besi keras dari hewan jahat ini setelah beberapa kali berputar, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan kapak pemecah langit di tangannya.
Kedua bersaudara itu memiliki pemahaman diam-diam selama bertahun-tahun. Mendengar teriakan Dax kali ini, Chester langsung mengerti. Oke. Begitu kata-kata itu jatuh, Chester meledak dengan seluruh kekuatannya, mengelak dan melayang di depan Agas beracun cincin emas, dan berteriak. Kamu binatang buas, tunduklah dengan patuh. Aku bisa memberimu waktu yang baik. Suara nyaring bergema tanpa henti di seluruh alun-alun. Keok, keok. Pada saat ini, mata Agas beracun cincin emas langsung tertuju pada Chester. Pada saat itu, dia berteriak, dan tubuhnya yang besar seperti kereta yang bergerak dengan kecepatan tinggi, dan langsung menuju ke arahnya. Chester telah bersiap sejak lama, dan segera mengelak untuk menghindarinya. Wus! Pada saat ini, Dax mengambil kesempatan ini dan meraung. Matilah! Setelah kata-kata itu jatuh, Dax terbang di belakangnya, menggenggam kapak pemecah langit dengan erat, dan menebas dengan keras bagian belakang Agas beracun cincin emas. Tanpa diduga, Agas beracun cincin emas sangat waspada, dan ketika ia merasakan serangan mendadak Dax dari belakang, tubuhnya yang besar tiba-tiba membungkuk, dan kemudian, ekornya yang panjang terbanting. Ekor panjang memicu badai, secepat kilat, dan tiba di depan Dax dalam sekejap mata. Melihat situasi ini, Dax terkejut, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat itu, dan dengan cepat meletakkan kapak pemecah langit ke seluruh tubuhnya. Bam! Detik berikutnya, ekor panjang itu menghantam kapak pemecah langit dengan keras. Dax hanya merasakan kekuatan yang luar biasa datang darinya, dan segera mengeluarkan geraman teredam, dan langsung terlempar. Terbang 10 meter jauhnya, Dax jatuh dengan keras ke tanah, wajahnya pucat saat itu, dan seteguk darah menyembur keluar. Bab 6833. Sage hebat. Melihat situasi ini, Chester berseru, ingin bergegas untuk memeriksa situasi Dax. Namun, Agas beracun cincin emas tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tubuhnya yang besar berputar dengan cepat, dan hampir dalam sekejap mata, ia berlari ke depan Chester. Saat bergegas ke depan, cadik tajam dari Agas beracun cincin emas, seperti deretan pisau tajam, dengan cepat berputar ke arah Chester. Ci. Chester dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya dingin yang ditimbulkan oleh barisan cadik, jika disentuh, darah akan tumpah di tempat, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jadi dia segera mundur. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, ekor panjang Agas beracun cincin emas sudah tersapu. Brengsek. Menghadapi situasi ini, Chester terkejut dan marah. Binatang buas ini telah berkultivasi di bawah tanah selama bertahun-tahun, dan telah mengembangkan kebijaksanaan spiritual. Dia bahkan tahu bagaimana menggunakan jurus palsu. Mengutuk secara diam-diam, Chester buru-buru mengangkat tangannya dan memasang lapisan pelindung di depannya. Bam! Detik berikutnya, ekor panjang menabrak lapisan pelindung dengan keras, dan Chester merasa seolah-olah dia telah dihantam oleh batu besar. Dengan erangan, dia menyemburkan darah, dan seluruh tubuhnya terhempas. Keok! Sebelum Chester bangun, Agas beracun cincin emas mengeluarkan desisan, dan kemudian bergegas dengan cepat. Tuan Wilson! Tuan! Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mau tidak mau berseru, ingin bergegas membantu, tetapi mereka tidak berdaya. Pada saat ini, Dax sudah bangun. Melihat situasi ini, dia juga terkejut. Dia bergegas dan menarik Chester ke samping, menghindari serangan Agas beracun cincin emas. Menghindari pukulan ini, Chester menarik napas dalam-dalam, tidak bisa menahan senyum pada Dax. Sage hebat, beruntung memilikimu. Jika tidak, hidupku akan diperhitungkan. Dax sangat bangga. Kakak Chester, kita belum pernah melihat pemandangan apapun selama ini. Bagaimana kita bisa membiarkan binatang buas itu menghancurkan prestis? Setelah berbicara, Dax dengan hati-hati mengamati gerakan Agas beracun cincin emas, dan melanjutkan. Hewan jahat ini telah melakukan banyak gerakan, dan saya pikir kekuatannya hampir habis. Jika kita bertahan sebentar,
kita pasti akan berhasil. Saat berbicara, Dax sangat percaya diri. Chester mengangguk. Oke, hari ini kita bersaudara akan mengirimnya kembali ke kampung halamannya bersama. Pada saat ini, Chester juga dapat melihat bahwa pergerakan Agas beracun cincin emas jelas jauh lebih lambat dari sebelumnya. Jika tidak, Dax tidak akan punya waktu untuk memperbaikinya sekarang. Setelah mengatakan itu, kedua bersaudara itu bergegas menuju Agas beracun cincin emas lagi. Hahaha. Saat ini, Bronwyn yang berada tidak jauh, melihat situasi di depannya, langsung tersenyum jahat dan perlahan berdiri. Kekuatan dua bersaudara dan Agas beracun hampir habis, dan inilah saatnya melakukannya sendiri. Pada saat yang sama, dari sisi lain alun-alun, beberapa sosok dengan cepat mendekat. Saya melihat bahwa yang memimpin bertubuh kecil, tampaknya boneka berusia 2 atau 3 tahun. Itu adalah Zhu Xiansheng dan beberapa murid sekte Tianli. Baru saja di lorong, Zhu Xiansheng mendengar gerakan pertarungan. Dia sangat bersemangat saat itu, jadi dia bergegas. Pada saat ini, semua penguasa dari berbagai sekte di sekitar alun-alun semuanya terfokus pada Agas beracun cincin emas dan kedua bersaudara itu, dan tidak memperhatikan Zhu Xiansheng dan yang lainnya. Ya Tuhan! Segera, Zhu Xiansheng tiba di tepi alun-alun, melihat Agas beracun cincin emas besar di udara, mulutnya melebar, dia terkejut tak terlukiskan. Monster macam apa ini? Itu sangat besar. Pada saat yang sama, para murid di belakang juga tercengang, dan mau tidak mau terkesiap. Ini, Agas beracun yang sangat besar. Apalagi bagian belakangnya dilapisi cincin emas, berapa tahun yang dibutuhkan untuk tumbuh sebesar itu? Hahaha. Pada saat ini, tawa nyaring terdengar. Tuan Wilson, Tuan Dax, binatang ini cukup kuat. Saya akan membantu Anda. Dengan erangan, sesosok tubuh melesat ke udara. Itu adalah Bronwyn. Melihatnya bergegas membantu, Chester dan Dax saling memandang, keduanya sedikit terkejut. Orang ini memiliki sikap arogan sebelumnya, mengancam bahwa semua yang ada di makam kuno diajarkan oleh mereka, mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran dan datang membantu kami. Tetapi sekarang situasinya mendesak, saudara-saudara tidak terlalu memikirkannya. Bab 6834. Detik berikutnya, Chester berkata dengan sopan kepada Bronwyn. Silahkan. Tuan Wilson terlalu sopan. Bronwyn tersenyum munafik. Saya telah banyak menyinggung Anda sebelumnya, saya harap Anda berdua dapat mengesampingkan masa lalu. Binatang buas ini sangat kuat, jika kita tidak bergabung, saya khawatir akan sulit bagi semua orang untuk pergi. Melihat apa yang dia katakan, Chester mengangguk dan berkata, benar, kamu dan aku menarik perhatian hewan jahat ini, dan ciptakan kesempatan bagi Dax untuk menghancurkan baju besinya. Saat ini, Chester tidak tahu bahwa Bronwyn di depannya tidak benar-benar datang untuk membantu. Tujuan sebenarnya adalah untuk menuai keuntungan menjadi nelayan. Bronwyn mengangguk. Turuti pengaturan Master Istana Wilson. Wus. Chester tidak berbicara omong kosong, dan segera terbang, bergegas menuju Agas beracun cincin emas. Pada saat yang sama, Dax dengan cepat berputar ke belakang. Saat ini, kepercayaan diri Chester berlipat ganda. Dengan bantuan Bronwyn, dia akan dapat membunuh hewan jahat ini dengan cepat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, sudut mulut Bronwyn meringkuk dengan sedikit rasa dingin. Pergi ke neraka. Detik berikutnya, Bronwyn berteriak keras, sosoknya meledak, dan dia menamparkan dengan keras, tetapi tamparan ini tidak mengenai Agas beracun cincin emas, tetapi punggung Chester. Apa? Melihat pemandangan ini, semua master sekte di sekitarnya tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Bronwyn akan begitu tak tahu malu. Pada saat ini, Chester terkejut ketika dia merasakan bahaya datang dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat Bronwyn menyerangnya, dan langsung memarahinya dengan marah. Apakah kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Omong-omong, Chester tahu bahwa Bronwyn adalah orang yang tercela,
tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menyerang sekutunya ketika dia menghadapi musuh. Hehehe. Merasakan kemarahan Chester, Bronwyn tidak panik sama sekali, dan sudut mulutnya meringkuk dengan sedikit kejahatan. Saya mengatakan sebelumnya di luar bahwa siapapun yang berani masuk ke makam kuno ini melawan Sekte Tianli kita, dan satu-satunya tujuan adalah kematian. Setelah kata terakhir jatuh, kekuatan batin Bronwyn melonjak, dan dia menyerang dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, semua orang di sekitar bereaksi, menunjuk Bronwyn dan mengutuk. Serangan mendadak dari belakang, pahlawan macam apa itu? Kamu Sekte Tianli, apakah kamu hanya tahu bagaimana berperilaku seperti penjahat? Pada saat yang sama, Zhu Xiansheng, yang berdiri di tepi alun-alun, juga mengerutkan kening, dan mau tidak mau mengutuk. Siapa orang ini? Betapa tak tahu malu, dia bahkan menyerang dari belakang. Untuk sesaat, murid-murid Sekte Tianli di belakangnya semua memiliki ekspresi yang rumit dan sangat malu. Pemimpin tidak berbicara tentang aturan sungai dan danau, dan mereka, yang adalah murid, tidak dapat mengangkat kepala. Pada saat ini, Dax juga sangat marah, matanya merah darah, dia menggertakkan giginya dan meraung. Kamu anjing, jika kamu berani melukai rambut kakakku, aku akan membuatmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Saat berbicara, Dax ingin bergegas untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat. Bam! Bronwyn menembak dengan sangat cepat, Chester tidak punya waktu untuk menghindar, dia langsung ditampar di punggung, dan terdengar suara tumpul. Chester menyemburkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terpesona. Puff! Setelah terbang lebih dari 100 meter jauhnya, Chester jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat itu, semburan rasa sakit yang hebat datang, dan mata Chester menjadi hitam, dan dia hampir pingsan. Brengsek. Saat ini, Chester sangat kesal. Dia telah berhati-hati sepanjang hidupnya, tetapi dia masih ceroboh, dan dia diplot oleh penjahat ini. Dia jelas merasa hatinya hampir hancur, darah di tubuhnya bergolak, dan kekuatan dantiannya benar-benar tidak teratur. Dia terluka sangat parah sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan pertempuran. Sialan. Melihat situasi ini, Dax melolong, dan bergegas menuju Bronwyn sambil memegang kapak pemecah langit dengan erat. Kakak Chester. Kamu menyakitinya, kamu akan mati. Hehehe. Melihat kapak pemecah langit di tangan Dax, mata Bronwyn menunjukkan sedikit ketakutan, tetapi dia segera tenang, lalu mencibir. Dax, jangan khawatir, giliranmu nanti. Dia bisa melihat bahwa Dax khawatir, dan dia tidak berani melepaskan kekuatan kapak pemecah langit sepenuhnya. Lebih penting lagi, barusan dia bertarung puluhan putaran dengan agas beracun cincin emas, yang menghabiskan banyak kekuatan. Pada saat ini, dia sudah berada di ujung kekuatannya, jadi tidak perlu takut padanya. Bab 6835. Bronwyn mengambil keputusan, dia akan menggunakan agas beracun cincin emas ini untuk terus mengkonsumsi kekuatan Dax, dan ketika dia menemukan kesempatan, dia akan membunuhnya, dan kemudian mengambil kapak pemecah langit. Selama dia mendapatkan kapak pemecah langit, membunuh agas beracun ini sangatlah mudah. Setelah itu, dia akan menyingkirkan Chester dan para master dari berbagai sekte yang hadir. Ngomong-ngomong, makam bawah tanah itu sangat tersembunyi, dan orang-orang di luar sama sekali tidak mengetahui situasinya. Selama semuanya dilakukan dengan bersih, tidak ada rasa takut kejadian hari ini akan menyebar di sungai dan danau. Sial. Melihatnya begitu sombong, Dax sangat marah, mengutuk secara diam-diam dan segera berakselerasi. Namun, agas beracun cincin emas merasakan niat membunuh Dax, secara naluriah terancam, dan segera berdecak dan mendesis, dan mengayunkan ekor panjangnya lagi. Binatang nakal, keluar. Dax hendak meledak dengan amarah, tetapi dia tidak berani gegabah, jadi dia buru-buru mendesak sosoknya untuk menghindarinya dengan cepat. Melihat adegan ini, Bronwyn tidak bisa menahan tawa. Dax.
Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan binatang jahat, dan kamu masih ingin membunuhku. Ini konyol. Wus. Setelah kata terakhir jatuh, seluruh tubuh Bronwyn meledak, bergegas maju untuk bergabung dalam pertempuran. Dalam sekejap mata, 2 orang dan 1 binatang memulai perkelahian. Mereka melihat bahwa setelah Bronwyn mengambil ramuan itu, luka-lukanya sudah sembuh, sosoknya secepat kilat, dan Agas beracun cincin emas menghabiskan banyak kekuatan, jadi dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali, jadi dia hanya bisa putar kepalanya untuk menghadapi Dax. Ya, ini adalah bagian terpenting dari rencana Bronwyn. Pertama-tama lukai Chester dengan serius, lalu gunakan Agas beracun cincin emas untuk menghadapi Dax. Dan ketika kedua belah pihak kelelahan, mereka akan sepenuhnya tersingkir dalam satu gerakan. Melihat pemandangan ini, para master dari berbagai sekte di bawah semuanya terkejut dan marah. Benar-benar tak tahu malu. Ya, pemimpin sekte Tianli benar-benar penjahat yang hina. Di saat yang sama, Chester juga kaget dan marah. Sial, metode Bronwyn ini terlalu ganas. Dia benar-benar ingin membuat Sage Agung dan Agas beracun itu terluka, dan dia menuai keuntungan dari nelayan. Mengutuk secara diam-diam, Chester ingin bergegas untuk membantu, tetapi dia baru saja ditampar oleh Bronwyn, dan pada saat ini dia sangat lemah dan sama sekali tidak berdaya. Saya datang. Tepat ketika semua orang terkejut dan marah, suara kekanak-kanakan terdengar, dan kemudian, sesosok muda terbang ke udara. Itu adalah Zhu Xiansheng. Tidak lama setelah Zhu Xiansheng lahir, dia dikirim ke Sekte Sein Suci. Dia tidak pernah bertemu Chester dan Dax, tetapi dia sangat akrab dengan nama saudara laki-laki mereka. Mendengar percakapan mereka barusan, Zhu Xiansheng dengan cepat mengetahui situasinya, dan dia tidak sabar untuk membantu. Dalam sekejap, semua mata penonton tertuju pada Zhu Xiansheng, semuanya tercengang. Kenapa ada anak-anak? Dari mana boneka kecil ini berasal? Diskusi seputar terus berdatangan, dan Chester juga terkejut. Dia jelas merasa bahwa kekuatan yang menembus seluruh tubuh boneka berusia 2 atau 3 tahun ini tidak lebih lemah dari dirinya. Sial. Akhirnya, Bronwyn adalah yang pertama bereaksi, dan memandang Zhu Xiansheng dengan jijik. Nak, siapa kamu? Cepat keluar dari sini, dan jangan ikut campur urusanku. Di matanya, meski boneka ini tidak lemah secara keseluruhan, ia masih anak-anak, jadi tidak perlu dianggap serius sama sekali. Pada saat yang sama, Dax juga terkejut, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Bayi kecil, mundurlah. Tempat ini sangat berbahaya." Meskipun dia memiliki kepribadian yang berapi-api, dia baik hati dan perhatian pada anak kecil. Zhu Xiansheng saat ini baru berusia 2 atau 3 tahun, dan dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Hanya serangga. Menghadapi desakan Dax, Zhu Xiansheng terlihat santai, dan berkata dengan acuh tak acuh. "Dengar, aku akan memanggangnya nanti." Suaranya tidak nyaring, tapi wajahnya dewasa. Mendengar ini, Dax tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan mencoba membujuknya untuk mundur, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia melihat sosok Zhu Xiansheng melintas, dan dia telah tiba di depan Agas beracun cincin emas. Keok, keok. Ketika Agas beracun cincin emas melihat bayi manusia yang putih dan gemuk, ia berinisiatif untuk mengirimnya ke pintu. Tanpa ragu-ragu, ia berteriak sebentar, lalu membuka mulutnya yang berdarah, dan menelannya langsung ke arah Zhu Xiansheng. "Hati-hati. Sayang, hati-hati." Melihat pemandangan ini, tidak peduli apakah itu Dax atau master dari berbagai sekte di bawah, mereka mau tidak mau berseru, dan berkeringat untuk Zhu Xiansheng hampir bersamaan.